Pemirsa, di dalam wadah ember ini terdapat sebuah larutan yang saya buat yang kita sebut dengan JMS atau jadam mikroorganisme. Larutan ini saya buat dari bahan leaf mold atau humus daun yang merupakan hasil pelapukan dedaunan secara alami, yang sebagian besar prosesnya tentu secara alami yang dilakukan oleh mikroba ataupun cendawan atau jamur. Dan dasar daripada pembuatan CMS ini tentunya saya mengutip dari buku ini, pemirsa. Nah, ini jadam pertanian organik. Ini karya seorang Korea yaitu Yong Sang Cho dalam bukunya Jadam Organic Farming. Ya, dan pemirsa, biasanya sebelum kita berkebun atau menanam suatu tanaman di sebuah media tanam ataupun di lahan, kita pasti akan berpikir untuk menentukan jenis pupuk kimia atau organik apa yang akan nanti kita gunakan. Padahal, satu hal yang pertama terlebih dahulu harus kita pikirkan adalah kita bagaimana caranya membuat atau membangun keberagaman mikroorganisme yang besar atau beragam tadi di dalam sebuah media tanah. Karena kalau kebutuhan ini kita bisa penuhi dalam media tanah kita, maka kita hanya akan membutuhkan sedikit jenis pupuk, kemudian sedikit dosis pupuk, serta kita tidak lagi dipusingkan untuk upaya kita atau usaha kita dalam menyuburkan media tanam. Karena dengan keberagaman mikroorganisme yang sudah terkandung di dalam tanah kita akan bisa memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri. Nah, salah satu keberagaman mikroorganisme yang bisa kita berikan adalah dengan cara membuat larutan JMS atau jadam mikroorganisme ini. Dan dalam video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat ramuan atau larutan JMS ini. Bahan utama di sini tadi saya sebut adalah leaf mold atau humus daun. Saya gunakan humus daun dari dedaunan pohon bambu. Bisa juga dicampur dengan humus lain ataupun dari berbagai macam tumbuhan lain bisa dicampur. Ya. Yang kita sebut dengan humus daun ini bagian bawah dari daun-daun yang kering ini yang sudah lapuk seperti ini. Dan bahan campuran lainnya di sini kita perlu siapkan diantaranya ini untuk wadah saya gunakan ember dan saya beri air sebanyak 10 liter. Ini nanti juga ada tutupnya. Kemudian kentang 1 butir saya rebus, saya cincang, saya potong-potong seperti itu. Kemudian garam kasar sebanyak 10 gram serta kain atau kain kaki bekas kita butuh 2 saja. Kemudian batu kerikil, beberapa batu kerikil. Kemudian humus daun yang saya ambil tadi dari kebun bambu sebanyak 1 genggam saja, pemirsa. Baik, kemudian untuk proses pembuatannya, langkah pertama kita masukkan dulu garam kasar ini ke dalam air. Kita larutkan sampai benar-benar larut. Kemudian kita ambil kaos kaki bekas ini fungsinya untuk wadah ya kentang yang sudah kita rebus tadi. Kita masukkan. Selanjutnya kita remas-remas seperti ini atau kita uleni sampai hancur dan menjadi bubur ya, supaya ekstra kentang rebusnya itu larut ke dalam air ya. Kita remas-remas ini seperti ini. Nah, kita angkat dulu. Berikutnya untuk humus daun ini akan kita masukkan ke dalam kaos kaki yang satunya lagi, pemirsa.
Kita ikat dulu sebentar. Selanjutnya kita remas-remas sampai debu-debu halusnya larut ke dalam air ya. Setelah selesai semua, kita buka, kita masukkan beberapa batu kerikil ini agar tujuannya nanti wadah ini bisa tenggelam. Setelah semua selesai, kita tutup rapat. Kemudian nanti akan kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan untuk proses ini kita butuhkan waktu sekitar 15 jam sampai dengan 24 jam. Dan ini dia pemirsa, setelah sekitar 15 sampai 24 jam kita jemur, hasilnya seperti ini. Ini larutan JMS setelah siap digunakan, ditandai dengan munculnya banyak buih atau busa pada permukaan air. Nah, setelah ini kita buka, ini harus segera kita aplikasikan, karena setelah saat ini dalam beberapa jam ke depan ini bisa sebagian besar mikrobanya mati akibat keracunan oleh kotorannya sendiri. Jadi harus langsung segera kita aplikasikan ke tanaman atau ke media tanah. Untuk pengaplikasian pada media tanam yang belum kita tanami, kita bisa gunakan larutan JMS ini murni tanpa campuran, dan semakin banyak akan lebih baik pemirsa. Sedangkan pengaplikasian pada tanaman harus kita larutkan dengan perbandingan 1:10. Di sini saya gunakan 30 gelas ini, berarti JMS yang saya berikan cukup 3 gelas saja. Dan ini nanti kita kocorkan ke tanaman. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah pemirsa, dalam pemberian JMS ini ke tanaman, kita harus sesuaikan usia tanaman kita, karena semakin besar dan tua tanaman, maka sebaiknya semakin rendah untuk dosis campuran atau pengencerannya. Ya pemirsa, sekian dulu tayangan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan video-video saya yang lain. Sampai bertemu kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.